Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang konsep sains dan teknologi. Pada video kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang perancangan teknologi terapan ya. Jadi lebih kepada membahas tentang teknologi terapan. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama tentang pengertian teknologi, kemudian perancangan produk saat ini dan generasi masa depan, kemudian perancangan teknologi terapan dan metode pemecahan masalah untuk menghasilkan teknologi terapan. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian teknologi terapan. Apa nih pengertian dari teknologi terapan? Kalau kita melihat bahwa teknologi terapan diawali adanya permasalahan ya, adanya problem yang terjadi di kehidupan bermasyarakat ya, di tengah-tengah kehidupan manusia, maka ketika ada permasalahan maka manusia akan berpikir bagaimana cara mengatasi permasalahan tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, maka akan berusaha nih menggunakan kemampuan sains, ilmu pengetahuan, menerapkan teknologi yang nantinya ya akan menghasilkan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi kita bisa lihat pengertian dari teknologi terapan kalau kita melihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Han ya, dia mengatakan bahwa teknologi sebagai ya sebuah keahlian, kemudian sebagai sebuah mesin besar dan proses keterampilan ya. Jadi mulai dari keahlian, kemudian mesin yang besar dan ada proses di sana sehingga menghasilkan teknologi terapan. Nah, kita bisa membuat kesimpulan bahwa apa sih pengertian dari teknologi terapan? Bahwa teknologi terapan itu adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena akan diterapkan di masyarakat. Sehingga teknologi tadi harus bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi bisa menjawab, kemudian tidak merusak lingkungan, ya, tidak merusak lingkungan, kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah dan murah. Ya, jadi selain mudah juga murah. Jadi ya, teknologi-teknologi yang banyak digunakan di masyarakat ya, itu adalah teknologi terapan. Kemudian juga teknologi tadi harus menghasilkan nilai tambah. Artinya bisa diproduksi oleh masyarakat, ya, digunakan oleh masyarakat ya untuk meningkatkan ya kemampuan secara ekonomi maupun juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kualitas hasil teknologi terapan tadi ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika membuat teknologi terapan yang akan digunakan oleh masyarakat ya. Jadi ini lebih aplikatif dan benar-benar teknologi terapan ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di masyarakat ya. Nah, apa saja yang membuat kualitas dari teknologi terapan itu sangat baik? Yang pertama adalah kemampuan akal manusia. Jadi ini juga sangat mempengaruhi ya kemampuan dari manusia itu sendiri, bagaimana kualitas manusia itu sendiri. Kemudian tingkat kebutuhan manusia. Jadi semakin banyak keinginan manusia, semakin banyak kebutuhan manusia. Seperti sekarang contohnya misalkan manusia butuh di era pandemi COVID seperti sekarang butuhnya namanya vaksin untuk melindungi tubuh manusia. Jadi dibutuhkan kemampuan akal manusia untuk menciptakan teknologi terapan ini apa saja yang bisa digunakan misalkan beberapa peralatan misalkan untuk membantu tenaga medis mengobati ya, ataupun juga vaksin yang akan disuntikan kepada manusia agar lebih tahan dan tidak rentan terkena COVID-19. Kemudian juga sifat dan perilaku manusia ini juga sangat mempengaruhi dari kualitas hasil teknologi terapan ya. Jadi sifat dan perilaku manusia dari dalam
kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga dipengaruhi oleh apa? Adalah tingkat pendidikan, ya. Jadi tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi, tentu beda kualitas teknologi terapan yang berada di negara-negara maju dengan negara yang sedang berkembang, ya. Kemudian juga adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini sangat penting ya, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa mendukung ya kualitas teknologi terapan. Juga adalah kebudayaan ya, tergantung juga dari sifat dan perilaku manusia yang akan menghasilkan kebudayaan tadi. Itu sangat mempengaruhi kualitas dari hasil teknologi terapan. Nah, bagaimana perancangan produk saat ini dan generasi masa depan? Kalau kita lihat bahwa perancangan produk dan saat ini dan untuk masa depan itu sangat memperhatikan dua hal ya. Yang pertama adalah prinsip ergonomi. Nah, prinsip ergonomi ini adalah terkait dengan bagaimana kenyamanan ya pengguna memakai suatu produk ya. Jadi ergonominya, misalkan nih kursi, bagaimana kita nyaman duduk di kursi. Kemudian yang kedua adalah ramah lingkungan. Nah, ini juga penting karena untuk keberlanjutan kita hidup di muka bumi. Nah, prinsip ergonomi ini adalah bagaimana bisa menekan atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan timbul di dalam penggunaan suatu produk. Contohnya ketidaknyamanan, ketidakserasian, dan ketidaknikmatan. Nah, ini contohnya ketika duduk di kursi, tentu kursi yang dirancang itu harus nyaman ya, apalagi duduk di depan komputer sampai berjam-jam ya, bahkan 12 jam itu dibuat bagaimana caranya ketika duduk itu nyaman, tidak cepat capek ya. Nah, ini adalah mengedepankan prinsip ergonomi. Kemudian yang kedua harus ramah lingkungan. Nah, ada 8 hal yang perlu diperhatikan ketika berkaitan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya alam. Jadi bagaimana secara efektif dan efisien mungkin menggunakan SDA ya, jadi sumber daya alam. Kemudian bagaimana juga bisa mengurangi emisi dari rumah kaca atau tingkat kebisingan. Apalagi di kota-kota besar ini sangat terasa ya, emisi dari rumah kaca dan tingkat kebisingan. Kemudian yang ketiga harus memilih material yang berbahan dasar yang dapat diperbarui ya. Bagaimana sekarang energi juga diarahkan ke arah energi terbarukan. Karena energi yang tidak terbarukan ini cepat atau lambat itu akan habis ya, energi fosil ya. Kemudian meminimalisasi ya penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya ya. Kita tahu ada beberapa bahan yang sangat berbahaya, misalkan penggunaan merkuri di bahan tambang itu sangat berbahaya sekali, efek jangka panjangnya ya, bisa menyebabkan kematian ya. Jadi tingkat kebisingan ya bisa menimbulkan gangguan ya, ataupun bahan-bahan kimia tadi ya, misalkan tadi ya merkuri yang bisa merusak lingkungan. Kemudian yang kelima adalah mengurangi pencemaran pada lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Jadi sangat penting ya, bagaimana pencemaran lingkungan ya, seperti pencemaran air, tanah, dan udara ini bisa kita kurangi ya. Karena banyak makhluk hidup juga ada di sana. Kemudian mengurangi limbah proses produksi ya. Kita tahu bahwa perlu ada AMDAL dan bagaimana pemeriksaan hasil-hasil dari produk industri ya. Kemudian yang ketujuh, mengurangi konsumsi energi yang berlebihan. Jadi kita butuh hemat energi ya, sehingga tidak mengganggu lingkungan. Kemudian juga mengurangi jumlah dan volume kemasan ya, menggunakan bahan-bahan plastik kalau bisa dikurangi ya, kita bisa menggunakan tas kain dan lain sebagainya, sehingga ya kita lebih cinta dan peduli kepada lingkungan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan atau kita dalami tentang perancangan teknologi terapan? Nah, perancangan teknologi terapan itu berawal dari proses perancangan ya. Jadi berawal dari perancangan. Nah, perancangan ini diawali oleh apa? Oleh masalah yang terjadi. Jadi ketika ada masalah maka baru kita akan berpikir ya bagaimana cara mengatasi masalah tadi ya. Jadi itulah bedanya teknologi terapan. Terapan itu karena ada permasalahan yang ada di sekitar kita atau di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berpikir bagaimana cara mengatasi permasalahan tadi. Nah, dalam mencari atau menyadari adanya masalah membutuhkan latihan ya. Terkadang kita melihat fenomena yang terjadi di lingkungan kita, kita tidak sadar bahwa itu adalah permasalahan dan peluang kita untuk menyelesaikan masalah tadi. Tapi karena kurang terbiasa dengan melatih diri untuk mengetahui permasalahan itu, sehingga
dianggap sesuatu yang biasa. Ya, karena kemampuan kita menganalisis masalah tadi juga akan mempengaruhi dari kualitas teknologi terapan. Nah, bagaimana metode yang baik untuk memecahkan masalah? Di sini ada dua metode ya untuk memecahkan masalah pada teknologi dasar ya atau teknologi terapan nanti. Itu yang pertama adalah pendekatan pemecahan masalah. Maksudnya apa? Jadi pendekatan ini digunakan apabila melakukan desain, mengkonstruksi dan membuat produk teknologi. Kemudian yang kedua adalah analisa sistem. Nah, pendekatan ini digunakan untuk melakukan studi tentang produk teknologi ya. Jadi kalau yang pertama pendekatan pemecahan masalah ini kaitannya dengan lebih kepada desain, mengkonstruksi atau membuat produk teknologi ya. Sedangkan analisis sistem itu lebih kepada studi tentang produk teknologi, jadi lebih kepada studi. Ya, jadi kita akan mempelajari lebih kepada pendekatan pemecahan masalah karena kita akan membuat produk teknologi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pemecahan masalah. Yang pertama kita pikirkan, kemudian yang kedua kita gambar, kemudian yang ketiga kita buat, yang keempat kita uji. Ya, jadi yang pertama adalah memikirkan solusinya ya. Ini yang tahap pertama pemecahan masalah tadi ya, tahap. Kemudian yang kedua adalah gambar, membuat konsep, desain kita buat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga membuat model ya atau membuat model mock up atau prototipenya. Baru yang keempat itu adalah kita uji ya. Setelah kita uji kita evaluasi dan kita tingkatkan mutu. Nah, kita lihat yang pertama adalah pikir. Nah, pikir ini adalah ada beberapa hal diantaranya adalah analisa dan deskripsi tentang suatu masalah atau kebutuhan. Jadi kita analisa, deskripsikan, kita jelaskan permasalahannya. Kemudian yang kedua menetapkan persyaratan operasional nih. Apa saja nih persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian juga mengumpulkan informasi, memikirkan berbagai solusi, menentukan solusi yang paling memungkinkan ya sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik. Jadi kita pikirkan dengan sebaik-baiknya ya bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita masuk kepada gambar ya. Kita buat desainnya, ya konsepnya, sketsanya, rencana kerja ya. Gambarnya tampak samping, depan, belakang ya. Bagaimana detail desainnya kita buat sebaik-baik mungkin. Baru yang ketiga nanti tahap ke pembuatan ya. Pembuatan ini adalah pembuat rancangan atau desain ya. Jadi berdasarkan gambar yang sudah dibuat tadi, rencana tadi. Nah, gambar ini yang dibuat adalah ada dua yang penting yaitu yang pertama membuat model atau mock up atau prototype. Kemudian yang kedua membuat konstruksi ya, contohnya membuat benda kerja, produk, karya atau teknologi ya. Jadi ini contohnya misalkan membuat prototype mobil, membuat prototype robot sebelum dibuat dalam bentuk lebih banyak atau massal. Kemudian yang keempat diuji nih hasil yang sudah dibuat tadi ya. Sehingga nanti bisa dievaluasi kemudian ditingkatkan mutu nih. Sebagaimana kondisi kita sekarang ini misalkan kalau dahulu ya untuk mengukur suhu itu menggunakan termometer biasa ya misalkan diisi dengan air raksa. Jadi ketika suhu tubuh tinggi maka air raksa tadi akan naik ya menunjukkan angka tertentu ya pada skala yang sudah dibuat. Kemudian dikembangkan menjadi termometer elektronik ya. Jadi akan tampil di layar LCD-nya angka-angka suhu tadi ya. Beda dengan sebelumnya tadi menggunakan skala terkadang pembacaannya tidak akurat ya. Tidak pas. Kalau ini langsung muncul angkanya menggunakan elektronik. Kemudian ini juga sangat riskan ya karena harus bersentuhan dengan objek apalagi seperti sekarang sedang pandemi Covid itu maka dikembangkan dengan menggunakan sensor ya suhu ya tanpa mesti menyentuh objek yang akan diukur suhunya. Jadi cukup ditembakkan ke arah ya objeknya ya. Jadi sehingga tanpa menyentuh. Nah, ini sangat pas sekali ya ketika kondisi Covid seperti sekarang. Nah, contohnya misalkan kita coba ya studi kasus misalkan hasil pengamatan di supermarket nih. Jadi di supermarket itu banyak sekali produk kebutuhan sehari-hari yang akan kita gunakan. Nah, misalkan nih ada pegawai dalam memindahkan kotak susu, kemasan kertas kardus itu berisi 400 gram, selalu menggunakan dua tangan dan dalam jumlah terbatas 2 sampai dengan per kotak. Jadi ketika akan memindahkan hanya terbatas ya karena menggunakan tangan. Jadi hanya bisa bawa 2 sampai 4 kotak ya.
Kemudian untuk memindahkan kotak susu dalam jumlah lebih banyak membutuhkan waktu yang cukup lama dan dirasa tidak efektif ya. Jadi bolak-balik dari gudang nganter ke raknya, balik lagi. Kalau hanya 4, kalau nanti memindahkan sebanyak 40 kotak maka dibutuhkan 10 kali bolak-balik ya. Bahkan 20 jadinya bolak-balik 20 ya. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan? Coba ya. Dan alat apa yang dapat membantu agar 10 kotak ya dapat dipindahkan sekaligus hanya dengan menggunakan satu tangan. Ya, itu syaratnya. Kemudian syarat lain diinginkan adalah mudah dalam mengambil dan meletakkan kotak susu, selalu tersusun rapi dan menggunakan bahan utama yaitu kayu atau papan. Maka ya, kalau dipindahkan seperti ini ya sudah bolak-balik itu cukup lama ya. Maka solusinya dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu mempermudah penyelesaian masalah. Jadi ketika ada masalah, kita buatkan nih list-list pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita mencari solusinya. Contohnya di tahap pikir tadi, bagaimana membentuk konstruksi alat tersebut agar kotak susu dapat menjepit 10 susu sekaligus ya, bagaimana caranya. Berapa ukuran alat sehingga dapat membuat 10 kotak susu? Sistem tuasnya bagaimana? Bentuk sambungannya seperti apa? Bagaimana bentuk ukuran pegangan? Bagaimana sumber informasi atau referensi apa yang diperlukan? Ya. Jadi kita buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya. Tahap yang pertama tadi metode pemecahan masalah itu adalah pikir. Jadi pikir ini kita coba contoh buat pertanyaan-pertanyaan yang akan mampu membantu kita untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah kita membuat gambar. Nah, gambarnya atau desainnya, maka kita buat pertanyaan nih, alat gambar apa saja yang akan digunakan untuk membuat gambar sketsa. Misalkan apa saja ya, tentu pulpen, kertas, penggaris, dan lain sebagainya, atau menggunakan aplikasi nih. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk gambar yang akan dibuat. Ya, bagaimana, ingat, jadi Anda sudah akan mendapatkan pelajaran bagaimana menggambar teknik. Nah, itu sangat membantu Anda. Tampak samping, tampak atas, proyeksi. Jadi Anda bisa buat sebaik mungkin. Kemudian berapa skala gambarnya ini sangat penting ya. Berapa ukuran digambar dengan ukuran sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat mock up-nya, membuat prototipenya. Jadi alat apa saja yang digunakan untuk membuat alat pengangkat kotak susu, sumber energinya dari mana, sumber listriknya, bagaimana bisa bekerja, bagaimana urutan kerjanya, ya, bagaimana pembagian kerja, ya, berapa lama waktunya, ya, bagaimana prinsip keselamatan kerja ini juga penting ya ketika membuat suatu produk. Kemudian diuji, ya, bagaimana cara mengujinya? Apakah sudah dapat mengangkat 10 kotak susu sekaligus? Kita uji nih, kita coba alat sudah dibuat tadi, kita masukkan, kemudian kita coba kira-kira bisa nggak? Apakah benar alat itu menggunakan satu tangan ya? Ini juga terkait dengan yang dipikir di tahap awal, ya tahap pertama tadi. Ini akan diuji dan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian pikir tadi. Apakah menggunakan bahan kayu papan ya? Apakah alat tersebut menggunakan prinsip yang benar dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita juga bisa nih mengembangkan pertanyaan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita lanjut untuk kembangkan alat yang kita sudah buat, produk yang sudah kita buat, itu dengan cara mengembangkan pertanyaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain, masalah-masalah berikutnya. Nah, pengembangan pertanyaan tadi juga ada 4 tahapnya nih. Mulai dari konsep berpikir, rancangan teknologi, proses pembuatan teknologi, dan pengujian teknologi hampir sama ya. Dengan yang tadi ya, dengan metode pemecahan masalah. Jadi kita juga nih bisa mulai dari konsep berpikir ya, latar belakang masalah tadi, kemudian lingkup teknologi yang akan dibuat, manfaatnya, nilai tambahnya, sasarannya, manfaat, kemudian peralatan yang digunakan, sumber energi, informasi, unsur yang membuat ya, keahlian dan keterampilan dan lain sebagainya. Kemudian rancangan teknologi ya terkait dengan tadi sketsa, potongan produk, detail produk teknologi ya. Itu juga penting. Kemudian juga proses pembuatan teknologi, ketika proses membuat itu juga penting ada pembuatan jadwal, rincian kebutuhan, RAB-nya atau rincian anggaran biaya, langkah kerja, tim kerja, kerjasamanya bagaimana, dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir itu adalah pengujian teknologi, bagaimana cara menggunakan, mengoperasinya, ya, fungsi karyanya, produknya itu juga penting ya. Demikian video yang kami buat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.